Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Dengan takwalah kita bisa jadi mulia. Dengan takwalah kita bisa derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa yang akan mengantarkan kita kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Carilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang begitu luas, luasnya seluas langit dan bumi, hanya diciptakan dan disediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha ini merupakan suatu simbol untuk kita, bukti bahwa kita masih tergolong dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita agungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Faqala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya terdapat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi seseorang yang telah mendapatkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah hajinya dengan maksud dan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk mengagungkan syiarnya Allah. Mereka berbondong-bondong untuk bertawaf di Baitullahil Haram. Mereka berwukuf di padang Arafah, berkumpul bersama dan berdoa bersama. Itu merupakan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka agungkan di sisi Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan ketakwaan kita kepada Allah sehingga yang jauh menjadi dekat. Mekkah yang begitu jauh, namun dengan dorongan takwa tanpa terasa Ka'bah ada di depan muka. Mekkah yang begitu jauh terasa menjadi dekat, mahal ongkosnya, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa menjadi murah. Resiko yang mereka akan dapatkan yang begitu besar, yang menaruhkan nyawa mereka, hidup dan mati di antara mereka. Ada yang tertindas, ada yang tergilas, namun bekal ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya. Karena yang ada di mata mereka, yang ada di dalam keinginan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu contoh yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menguji nabinya untuk mengetahui kadar keimanannya, kadar keyakinannya, kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian yang beliau dapatkan dari Allah bukanlah semata-mata ujian kecil, bukanlah semata-mata ujian yang sederhana, melainkan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim agar putranya disembelih, agar anak kesayangannya disembelih untuk dijadikan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Nabi Allah Ibrahim tetap tegak, tetap sabar untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu dengan lembah lembut, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada sang anak tercintanya Ismail alaihissalam,
Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Fanzur madza tara. Dengan lemah lembutnya seorang ayah berkata kepada anaknya, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi. Sesungguhnya aku memotongmu, aku menyembelihmu. Sehingga apa pendapatmu? Apa penilaianmu? Lalu sang anak yang begitu tegar, yang begitu setia, yang begitu bakti kepada sang ayah, lalu berkata Ismail, ya abati, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau mimpikan tadi malam. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan, laksanakanlah apa yang kau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesetiaan sang ayah dan anak untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan ketakwaan keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya seiring dan berjalan menuju penyembelihan. Sang ayah siap-siap untuk mengasah dan mengambil pisaunya, dan anaknya pun siap untuk dibaringkan dan untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu kedua-duanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah berbaring dan siap untuk disembelih, lalu datanglah Jibril alaihi salam untuk menggantikannya dengan seekor kambing yang besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu aku gantikan sebagai tebusan Ismail, anak kesayangannya, dengan dibawakan oleh malaikat Jibril seekor kambing yang besar, kambing yang berwarna putih, kambing yang bertanduk bagus, mewah dan menarik. Sehingga dikatakan dalam tafsir Ibnu Jarir bahwa kambing itulah kambing yang telah dikurbankan oleh Habil alaihissalam, putra daripada Adam alaihissalam. Tatkala Qabil dan Habil, kedua-duanya mereka berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang satu ditolak oleh Allah, yang satu diterima oleh Allah. Qabil kurbannya ditolak, Habil kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukti ketakwaan itu Allah wujudkan lagi, Allah perintahkan lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga dikatakan bahwa kambing tersebut adalah kambing yang telah dikurbankan oleh Habil pada saat beliau berkurban. Sehingga maksud tujuan daripada kurban ini bukanlah hanya sekedar untuk membagi-bagi dagingnya saja, bukan hanya untuk berlomba-lomba memperbagus hewan kurbannya, memperbesar hewan kurbannya, memperpanjang tanduknya, memperbagus warna kulitnya, warna bulunya. Namun yang lebih penting adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sungguh kata Allah, tidak akan sampai kepada kalian, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kalian. Takwa itu adalah modal dalam segala-galanya. Modal kita dalam untuk meraih ibadah haji, untuk meraih ibadah umrah, termasuk modal utama dalam meraih pahala kurban kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya, namun yang sampai kepada Allah hanya nilai-nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun dari kisah yang singkat ini kita bisa memetik yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Di antaranya, begitulah ketabahan seorang ayah tatkala mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hal ini
bukanlah semata-mata hasil didikan daripada Nabiullah Ibrahim, namun inilah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabiullah Ibrahim sendiri, beliau walaupun dengan keadaan demikian, orang tua atau pamannya yang begitu kerasnya diajak untuk masuk Islam oleh Nabiullah Ibrahim, menolak dengan keras-keras, bahkan membantahnya, dan seringkali bahkan melemparnya. Sehingga begitu sering Nabiullah Ibrahim mengajak untuk masuk Islam dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sang ayah atau paman mengancamnya, la illam tantahi la arjuman. Kata ayahnya atau kata pamannya, wahai Ibrahim, jika kau tidak berhenti dari ajakanmu, dakwahmu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan lempar kamu. Saya akan lempar dengan batu-batu jika kau tidak berhenti daripada ajakanmu ini kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kesabaran sang anak pada saat Nabiullah Ibrahim menjadi anak, mengajak ayahnya, mengajak pamannya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Walaupun mendapatkan seorang ayah yang keras, membantah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa kata Nabiullah Ibrahim? La astaghfiru laka rabb. Kalau begitu tidak apa-apa, tapi tetap aku akan mintakan ampun untukmu kepada Allah. Inna rabbaka laghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah balasan jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada sang ayah yang begitu keras, begitu tidak menerima ajakannya. Tapi tetap beliau berhati besar kepada Allah, berharap besar kepada Allah. Andaikan abahnya, andaikan ayahnya, andaikan pamannya tidak mau beriman kepada Allah dan Nabiullah Ibrahim sebagai nabinya, namun tetap ampunan Allah akan aku mintakan, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi itulah kebaikan Nabiullah Ibrahim, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan anak Ismail alaihissalam, juga mendapatkan seorang anak yang berbakti kepada ayahnya. Sampai-sampai mau disembelih pun dia mau, dipotong lehernya pun dia mau, dia ridho, dia senang, asalkan ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan di dalam hadis bahwa al-birru la yabla, wadh-dhanbu la yunsa, wad-dayyanu hayyun la yamutu abada, kama tadinu tudar, fa'al ma syi'ta fa anta maziyyun bih. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya kebaikan tidak akan hilang. Kebaikan itu tidak akan sirna. Kebaktian kita kepada orang tua, kebaktian kita kepada sang guru tidak akan hilang, tidak akan musnah. Kebaikan tetap akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dosa tidak akan bisa dilupakan. Dosa kita terhadap orang tua kita, dosa terhadap guru-guru kita, dosa itu tidak akan bisa dilupakan. Karena ad-dayyan, Allah Subhanahu wa taala hayyun maha hidup, la yamutu abada, tidak akan mati selamanya. Oleh karena itu fa'al ma syi'ta, bekerjalah, perbuatlah semau kamu, fa anta maziyyun bih, sesungguhnya kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatanmu baik, berbakti kepada orang tuamu, niscaya Allah akan balas dengan kebaikan pula. Sebaiknya jika kau durhaka kepada orang tuamu, berdurhaka kepada guru-gurumu, maka dosa itu tidak akan Allah lupakan. Kau akan temukan nanti balasannya. Sehingga kama tadi itu sudah seperti kau berbuat kepada orang tuamu, berbuat kepada guru-gurumu, dan kamu akan diperbuat kelak nanti oleh anak-anakmu, akan diperbuat oleh murid-muridmu, diperbuat oleh santri-santrimu. Oleh karena itu, marilah dari kisah yang singkat ini, marilah kita jadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang betul-betul mengenal Allah, anak yang betul-betul mengenal Rasulullah, yang mengenal ajaran Allah,
yang mengenal kepada birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua tidaklah hanya mereka masih hidup saja, walaupun mereka sudah tidak ada di hadapan kita, walaupun mereka sudah tidak ada, sudah ada di alam barzakh, masih kita bisa dapatkan dengan berbakti kita kepada mereka. Allahumma ij'alna minal barin, Allahumma ij'alna minal barin, waj'alna minal khadimin, waj'alna minal musa'idin, waj'alna minal mu'awirin li abaina wa ummahatina wa masyayikhina ajma'in. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil dari kisah di atas, bahwa seperti yang dikatakan tadi, walaupun tujuan utama di dalam berkurban ini adalah mewujudkan hikmah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di situ juga tersimpan makna silaturahim. Ada silaturahim untuk menyambung silaturahmi, baik dengan keluarga kita, baik dengan saudara kita, baik dengan tetangga-tetangga kita. Oleh karena itu, di dalam kitab fikih dikatakan bahwa yang paling afdal untuk hewan kurban ini, daging kurban ini dibagi 3. Sepertiga dia ambil, sepertiga dia bagikan untuk kerabatnya, sepertiga dia bagikan untuk fuqara dan masakin, sepertiga untuk pemiliknya, untuk yang kurban. Itu hal suatu yang wajar, karena dia telah mengeluarkan uangnya, karena dia telah memberi dengan harga 2-3 juta. Kemudian lalu dia bagikan kepada kerabat-kerabatnya, anaknya, cucunya, pamannya, saudara-saudara yang dekatnya ataupun yang jauhnya. Itu pun suatu hal yang masuk akal, suatu hal yang bisa diterima karena mereka adalah keluarga. Namun di sini terdapat ada hak fuqara dan masakin, yang hal itu bukan suatu zakat, itu bukan suatu kewajiban. Namun di situ ada silah, ada hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan para fuqara dan masakin, sehingga lebih baik lagi kalau daging itu dibagikan untuk para fuqara dan masakin. Namun jangan dilupakan para kerabat-kerabat kita, karena mereka pun punya hak. Salah besar kalau sebagian orang mengatakan bahwa daging kurban ini hanya diberikan kepada fuqara dan masakin. Itu tidak betul. Tapi yang betul adalah, karena ini bukan suatu zakat, tapi ini suatu sosial pembagian, sehingga dikatakan kalau bukan nazar wajib, kalau nazar wajib dibagikan untuk semuanya. Tapi kalau bukan nazar, silakan dibagi 3. Ambil buat dirinya, ambil buat kerabatnya, dan bagikan untuk fuqara dan masakin. Kemudian yang nomor 3, kita bisa ambil dari hikmah ini, begitulah pentingnya pendidikan, begitulah pentingnya ta'lim, tarbiyah untuk anak-anak kita. Banyak di antara kita, di sekeliling kita, anak-anaknya, cucu-cucunya yang sudah 12 tahun, 14 tahun, sampai 18 tahun, mereka belum pernah mengenal yang namanya ngaji Quran, belum mengenal syariat Islam, mengenal hukum-hukum Islam. Yang ada di pikiran mereka hanya bermain, yang ada di pikiran mereka hanya untuk bermain HP dan sebagainya. Ayo, mumpung masih banyak guru-guru kita, pondok-pondok kita datangi, kita hadiri untuk menyelamatkan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, hindarkanlah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Wallahu ta'ala yaqulu biqawli yahdil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. Allah